Perkenalkan, nama saya Tatat Setiatin, guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Saya akan membahas mengenai bimbingan karir di kelas 12 semester ganjil dengan tema perguruan tinggi. Subtemanya adalah bentuk-bentuk dari perguruan tinggi. Kurikulum SMA adalah kurikulum yang diprogramkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, siswa diharapkan mengetahui lebih jauh tentang perguruan tinggi. Perguruan tinggi dilihat dari bentuknya terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah universitas. Universitas itu merupakan bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari beberapa macam disiplin ilmu atau perguruan tinggi yang mencetak mahasiswa di dalam berbagai bidang keahlian. Contoh Universitas Pajajaran. Di Unpad itu dicetak berbagai bidang keahlian atau berbagai macam disiplin ilmu. Sebagai contoh, di Unpad itu dicetak ahli di bidang pertanian, ahli di bidang hukum, ahli di bidang ekonomi, di bidang kedokteran, dan sebagainya. Di mana setiap bidang tersebut diwadahi dalam sebuah fakultas. Ahli di bidang ekonomi diwadahi dalam sebuah fakultas ekonomi. Ahli pertanian diwadahi juga dalam sebuah fakultas pertanian. Oleh karena itu, di universitas terdiri dari beberapa fakultas. Tiap fakultas terdiri dari beberapa jurusan. Tuh. Kemudian yang kedua, institut. Institut itu merupakan bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dalam satu macam disiplin ilmu, tetapi dalam arti yang luas. Contoh, dulu ada yang disebut dengan IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di IKIP itu hanya mencetak satu bidang disiplin ilmu dalam arti yang luas. Di IKIP hanya mencetak satu keahlian, yaitu piguruan. Tapi guru di sana dalam arti yang luas, guru itu bermacam-macam. Ada guru di bidang ahli di bidang IPA, ada guru ahli di bidang IPS, ada guru ahli di bidang olahraga, di bidang bahasa, dan seterusnya. Makanya sama halnya seperti di universitas, di institut juga terdiri dari beberapa fakultas. Ahli di bidang bahasa, maka diwadahi dalam sebuah fakultas bahasa. Ahli di bidang olahraga, fakultas olahragaan. Ahli di bidang IPA, fakultas MIPA. Tuh, dan seterusnya. Yang berikutnya, sekolah tinggi. Sekolah tinggi itu merupakan bentuk perguruan tinggi yang pada dasarnya adalah satu fakultas, tetapi menyelenggarakan pendidikan sendiri. Perguruan tinggi sebagai contoh adalah STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Pada dasarnya adalah satu fakultas saja, yaitu Fakultas Kesehatan. Kalau di universitas itu adalah satu fakultas saja, itu Fakultas Kesehatan, tapi dia menyelenggarakan pendidikan sendiri, makanya dikatakan sebagai sekolah tinggi. Tuh. Jadi sekolah tinggi itu lebih sempit dibanding dengan universitas. Yang berikutnya adalah akademi. Akademi yaitu bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan hanya satu program disiplin ilmu saja. Sebagai contoh adalah Akmil, yaitu Akademi Militer. Di Akmil hanya dicetak mahasiswa itu satu program studi saja, yaitu kemiliteran, makanya Akmil.
Itu mengenai bentuk-bentuk dari perguruan tinggi.